Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan halaman 58. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 52. Di halaman 52 itu ada bagian ayo berlatih. Pada bagian ayo berlatih ini kita diminta untuk mencari kosakata. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya kepada guru atau berdiskusi. Nah, untuk jawaban bagian ayo berlatih yang ada di halaman 52 itu jawabannya seperti ini. Yang pertama ada kata kongres. Kongres artinya pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah, muktamar, rapat besar. Kata yang kedua ada kata pemuda, artinya orang muda, laki-laki, remaja, taruna. Kata yang ketiga ada kata sidang, artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat. Kata yang keempat ada kata panitia, artinya kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Nah, itu adalah kosakata baku yang ada pada bacaan. Kita lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan berikutnya, yaitu ke halaman 53. Di halaman 53 itu ada bagian ayo menulis. Di bagian ayo menulis halaman 53 ini ada peta pikiran. Peta pikiran tentang Sumpah Pemuda. Kita akan jawab pertanyaannya satu persatu. Kita mulai dari pojok kiri atas. Adapun pertanyaan yang ada di pojok kiri atas yaitu kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Jawabannya adalah 28 Oktober 1928. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di pojok kanan atas atau yang ada di sebelah kanannya pertanyaan tadi. Pertanyaannya, di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Nah, ini jawabannya. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang ada di pojok kanan atas. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di bawahnya. Kita ke pertanyaan yang sebelah kiri dulu. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Lah, itu jawaban untuk pertanyaan siapakah peserta Kongres Pemuda. Selanjut kita ke pertanyaan yang ada di sebelah kanannya. Untuk pertanyaan yang ada di sebelah kanannya yaitu, apakah hasil Kongres Pemuda 1? Jawabannya seperti ini. Kongres Pemuda 1, Indonesia 1, persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan apakah hasil Kongres Pemuda 1. Kita lanjut ke pertanyaan yang paling bawah. Kita ke pojok kiri bawah, itu pertanyaannya apa hasil Kongres Pemuda 2?
Nah, ini jawaban untuk hasil Kongres Pemuda 2. Ada 4 poin. Yang A, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga atau yang C, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Kemudian yang ke D atau yang keempat, itu diikrarkannya Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah hasil Kongres Pemuda 2. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di sebelah kanan bawah. Pertanyaannya, apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Jawaban untuk pertanyaan ini itu seperti ini. Yang poin pertama atau yang A, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kemudian yang B, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang C, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah ikrar Sumpah Pemuda. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 54. Di halaman 54, sekarang diskusikan bersama temanmu arti penting penggunaan istilah Indonesia bagi perjuangan bangsa Indonesia. Adakah hubungan dengan proses pergerakan bangsa Indonesia? Jawaban untuk pertanyaan yang halaman 54 ini sebagai berikut. Penggunaan kata atau istilah Indonesia menjadi sangat penting di dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kaum penjajah dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kata Indonesia telah dijadikan identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Kata Indonesia juga telah menjadi perekat dan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah jawaban untuk halaman 54 bagian atas. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu di halaman 55. Di halaman 55 itu ada ayo mencoba. Di sini unsur pembeda suku bangsa. Unsur pembeda suku bangsa yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Itu untuk yang pertama. Sekarang jawabannya yang kedua adalah bahasa daerah. Nah, ini jawaban yang kedua tentang unsur pembeda suku bangsa. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa suku yang ada di Jawa Timur beda dengan Jawa Barat. Walau mungkin serumpun namun berbeda karena suku yang juga berbeda. Nah, itu adalah unsur pembeda suku bangsa yang kedua. Sekarang unsur pembeda suku bangsa yang ketiga itu ada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, itu adalah unsur pembeda suku bangsa yang ketiga. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 56. Di halaman 56 itu ada gambar ulat yang terdiri dari lingkaran-lingkaran. Ini contoh jawabannya seperti ini. Kesenian khas Jaipongan, bahasa Sunda, ras Melayu, suku Sunda, nama Dayu. Kemudian ini bisa kalian letakkan foto teman kalian di sini. Nah, itu contoh alternatif jawabannya. Sekarang kita lanjut lagi.
Nah, ini di bawahnya tadi kita mau melakukan wawancara. Nah, untuk menentukan narasumber ini contoh narasumber yang kita tentukan ada 1 orang tua, 2 teman, 3 satpam, 4 pak guru, 5 kepala sekolah, 6 penjaga kantin, 7 tetangga, 8 pak RT, 9 pak RW, dan 10 pak dukuh. Itu untuk bagian ayo berkreasi, contoh narasumber yang bisa kalian jadikan narasumber wawancara. Kita lanjut ke halaman 57, pertanyaannya. Pada bagian menyusun daftar pertanyaan, ini pertanyaan yang pertama adalah siapa, nama, bapak atau ibu. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa, suku, bangsa, bapak atau ibu. Adapun pertanyaan yang nomor 3 sampai nomor 10 itu seperti ini pertanyaannya. Yang nomor 3, apa makanan Bapak Ibu? Yang nomor 4, apa salah satu kesenian Bapak Ibu? Yang nomor 5, apa pakaian adat Bapak Ibu? Yang nomor 6, apa bahasa Bapak Ibu? Yang nomor 7, apa nama kota kelahiran Bapak Ibu? Yang nomor 8, apa ciri khas suku Bapak Ibu? Yang nomor 9, apa rumah adat Bapak Ibu? Yang nomor 10, di mana mayoritas suku bangsa Bapak Ibu? Nah, itu adalah contoh pertanyaan untuk wawancara. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke menyusun laporan hasil wawancara. Nah, ini contoh laporan hasil wawancaranya. Laporan hasil wawancara. Tanggal wawancara 30 Januari 2023. Nama narasumber Dina, suku Jawa. Nama narasumber yang kedua Ahmad, suku Aceh. Yang ketiga Danu, suku Minang. Yang keempat Jeffrey, suku Bali. Yang kelima Lani, suku Betawi. Yang keenam Udin, suku Papua. Yang ketujuh Siti, suku Sunda. Yang kedelapan Rani, suku Betawi. Yang ke-9 Beni, suku Minang. Dan yang ke-10 adalah Dayu, suku Sunda. Itu contoh laporannya. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 58. Di halaman 58 itu ada bagian ayo renungkan. Nah, ini langsung ke jawabannya aja ya. Untuk bagian ayo renungkan, itu jawabannya. Kita baca dulu pertanyaan di atasnya, pertanyaan yang sedikit ini. Kemukakan sikap dan perilakumu yang telah menunjukkan pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, untuk jawabannya yang pertama tidak membeda-bedakan suku dalam berteman, yang kedua adalah musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya di bawahnya ada bagian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah kegiatan sehari-hari anggota keluargamu. Identifikasi dan sebutkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut, lalu mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Nah, alternatif jawaban untuk bagian kerjasama dengan orang tua, ini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah saling menyayangi sesama anggota keluarga. Poin yang kedua, menghargai pendapat sesama anggota keluarga. Dan poin yang ketiga adalah menjaga kerukunan keluarga. Nah, itu tadi untuk kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan yang terakhir ini adalah halaman 58. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa lihat kunci jawabannya melalui link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.